Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aku sarankan kalian untuk berhenti, bilang mainnya kurang jauh, naik pesawat. Bang, karena kalau kejauhan malah ngerepotin. Tim SAR seperti pada film yang akan dibahas kali ini, mengisahkan seorang pria yang bertahan hidup di Kutub Utara sendirian, setelah sering diejek nongkrongnya kurang jauh bang. Pinisirin dong, seperti apa filmnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung ke pembahasannya. Kalau kalian suka, jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Michael, yang tampak sibuk memecah lapisan es di tengah hamparan salju yang tak berujung. Ternyata, Michael sebenarnya adalah korban kecelakaan pesawat yang membuatnya terdampar di lingkar Arktik, Kutub Utara. Setelah menyusun tanda SOS di atas salju, ia segera memeriksa pancingan ikan yang telah dipasangnya. Kelaparan dan kehabisan persediaan makanan, Michael hanya bisa bertahan dengan ikan yang berhasil ia tangkap. Tanpa bahan bakar untuk memasak, ia terpaksa memakan ikan itu mentah-mentah, layaknya sushi. Setelah mengisi perutnya, ia segera bergegas menuju sebuah lokasi tertentu, menggenggam erat alat komunikasinya, berharap bisa menemukan pertolongan. Dirasa hari ini tak membuahkan hasil yang maksimal. Michael pun berniat melanjutkannya esok hari. Sesampainya di bangkai pesawat, Michael yang kelelahan memilih untuk tidur lebih awal demi menghemat sisa persediaan makanannya. Keesokan harinya, ia bangun dan mulai membersihkan tumpukan batu yang ternyata merupakan makam istrinya. Setelah menghabiskan beberapa saat di sana, Michael melanjutkan rutinitas hariannya seperti biasa, berusaha bertahan di tengah kesunyian dan dinginnya kutub. Saat memeriksa jebakan ikannya, Michael panik, mendapati wadahnya hancur. Rasa ngeri menyergapnya ketika melihat jejak beruang kutub di sekitar. Menyadari diam saja takkan membantu, Michael akhirnya memberanikan diri melanjutkan rutinitasnya. Namun, untung saja, beruang itu tidak melihat keberadaan Michael di sana, lantas ia pun bergegas kembali ke pesawat. Keesokan harinya, melihat awan badai mendekat, Michael memutuskan untuk berhenti lebih awal. Namun, tepat saat hendak pergi, ia terkejut melihat alat komunikasinya menangkap sinyal. Betapa senangnya Michael saat melihat sebuah helikopter yang melintas. Apes bener, harapan satu-satunya Michael justru sirna akibat badai. Panik dan khawatir, ia segera berusaha memeriksanya. Malang tak terhindarkan, pilot yang datang menolong justru kehilangan nyawanya. Namun, di saat yang sama, Michael menemukan seorang wanita yang selamat, meski mengalami luka parah di perutnya.
Melihat badai yang semakin kencang, Michael pun memutuskan untuk bermalam di tempat ini. Keesokan harinya, Michael merasa lega mengetahui wanita itu masih hidup. Dalam keadaan lapar, ia pun berusaha mencari perbekalan untuk bertahan. Setelah mengisi perutnya sedikit, Michael berniat membawa wanita itu ke pesawatnya. Ia juga menuliskan pesan sebagai petunjuk bagi tim penyelamat yang mungkin mencari helikopter itu. Setibanya di pesawat, Michael mengetahui bahwa wanita bernama Maria ini berasal dari Thailand. Tak lama kemudian, saat melihat Maria sadar, ia berusaha memberinya minum. Namun, Maria yang panik segera menanyakan keadaan pilot. Ketika Michael memberitahunya bahwa pilot tidak selamat, Maria pun merasa sedih dan kembali pingsan. Sambil menunggu Maria sadar, Michael yang merasa membutuhkan sesuatu berencana kembali ke puing-puing helikopter untuk mencari persediaan lainnya. Sebelum berangkat, ia menuliskan sebuah pesan sebagai petunjuk. Setibanya di puing-puing helikopter, Michael mencoba memanfaatkan jaket pilot, berpikir mungkin akan berguna untuknya. Setelah memberikan pemakaman sederhana untuk pilot, ia segera mengumpulkan semua perbekalan yang masih bisa dimanfaatkan. Betapa bersyukurnya, Michael merasa senang ketika menemukan sebuah kereta luncur. Setibanya di pesawat, Michael menyadari bahwa pilot helikopter itu adalah suami Maria. Namun, semua itu sudah terlambat. Bubur sudah menjadi luber. Dan tanpa ragu, Michael langsung menyalakan kompor gas yang berhasil ia ambil. Betapa bahagianya Michael saat akhirnya merasakan kehangatan api setelah berbulan-bulan tidak mengalaminya. Setelah itu, ia segera mengecek peta untuk menentukan posisinya. Setelah menemukan lokasinya, Michael merencanakan perjalanan menuju stasiun musiman meski jaraknya sangat jauh. Namun, ia tiba-tiba terkejut saat mendengar suara dari pancingannya. Ingin sekali berteriak mancing mania saat pancingannya mendapati ikan yang sangat jackpot sekali. Beberapa saat kemudian, Michael menyiapkan sushi dari ikan hasil tangkapannya. Ketika Maria siuman, ia segera menyuapkan makanan itu padanya. Namun, melihat Maria masih diliputi kesedihan, Michael berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa hidup harus terus diperjuangkan meski terasa sangat berat. Dengan cepat, Michael merasa khawatir melihat kondisi Maria yang semakin memburuk. Sambil menggenggam tangan Maria, ia menyadari bahwa ia harus nekat pergi ke stasiun musiman sebelum semuanya terlambat. Mengetahui perjalanan akan memakan waktu beberapa hari, ia pun mulai mempersiapkan perbekalan. Setelah mempersiapkan semuanya, Michael pun menguatkan tekad dan otot betis cicilan. Setelah merasa kelelahan, Michael memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memberikan minum pada Maria yang masih tertidur. Ia lalu mengecek situasi sekitar dan mencocokkannya dengan peta. Setelah memastikan jalan yang akan ia lalui,
Michael kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata, jaraknya masih sangat jauh. Saat malam mulai tiba, Michael menggali es untuk membuat tempat berlindung sementara. Sambil beristirahat, ia mengisi perutnya dengan ikan dan tak lupa menyuapi Maria yang masih lemah. Singkat waktu akhirnya Michael sampai di checkpoint, namun jelas saja perjalanan masih sangat jauh dari sini. Michael terkejut saat di hadapannya terbentang lereng berbatu yang curam. Diliputi kebingungan, ia mencoba mencari rute alternatif menuju pos musiman. Namun, saat menemukannya, ia terkejut jalur tersebut membutuhkan waktu 5 hari, sedangkan jalur curam di depannya hanya butuh 3 hari. Asalkan ia bisa melewatinya. Sebelum mengambil keputusan, Michael yang masih ragu memutuskan untuk mencoba memanjatnya terlebih dahulu. Setelah berhasil melewati tebing, jalur di depannya tampak jauh lebih mudah dilalui. Andai saja ia sendirian, mungkin perjalanan ini bisa lebih cepat. Namun, dengan rasa kemanusiaannya yang tinggi, Michael tak mungkin meninggalkan Maria begitu saja. Meskipun selama ini wanita itu hanya bisa terbaring. Sesaat kemudian, Michael berusaha menarik Maria yang sedang rebahan di atas kereta seluncur. Sayangnya, dengan tubuh yang sudah lemas, Michael tak mampu menarik beban besar di belakangnya. Akhirnya, ia harus merelakan jalur cepat yang sudah ada di depan mata. Karena tak mungkin meninggalkan Maria, ia terpaksa memilih rute memutar yang memakan waktu 5 hari jika semuanya berjalan lancar. Tapi bagi Maria, itu bukan masalah besar. Karena sepanjang perjalanan, ia hanya perlu rebahan. Saat hari akan malam, Michael memutuskan untuk istirahat di dalam celah bebatuan. Malam harinya, seperti biasa, Michael memasak ikan, satu-satunya makanan yang ia punya. Khawatir dengan kondisi Maria, ia berusaha memberinya air hangat agar tetap bertahan. Namun, saat hendak tidur, Michael tiba-tiba dikejutkan oleh suara beruang di luar. Takut hewan itu masuk, ia segera bersiaga dengan kapak es di tangannya. Namun, di saat yang tidak tepat, Maria justru mulai batuk, membuat situasi semakin menegangkan. Akhirnya, Michael merasa lega setelah berhasil mengusir beruang kutub yang ganas. Keesokan harinya, ia keluar dari goa untuk memastikan keadaan. Setelah yakin situasi aman, ia segera melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, terjangan badai yang begitu dahsyat dan ekstrem membuat Michael harus membuat perlindungan darurat.
Akhirnya Michael pun memutuskan berbagi kehangatan dengan Maria guna melewati badai yang begitu dahsyat. Di hari selanjutnya, Michael yang hampir mengalami kedinginan ekstrim bergegas melanjutkan perjalanan. Seiring waktu, radang dingin yang dialami Michael semakin memburuk. Merasa tak punya pilihan lain, ia menepi dan terpaksa membakar tasnya demi mendapatkan sedikit kehangatan. Sementara itu, ia semakin khawatir melihat Maria yang tak lagi merespons. Tampak seperti seseorang yang sedang sekarat. Beberapa saat kemudian, Michael yang khawatir kembali memeriksa keadaan Maria. Betapa terkejutnya ia saat melihat Maria mulai muntah darah dan luka di perutnya kini terinfeksi. Menyadari bahwa peluang Maria untuk bertahan semakin kecil, Michael dengan berat hati menyerahkan foto keluarganya padanya. Dengan perasaan sedih, ia terpaksa meninggalkan Maria di tempat itu demi melanjutkan perjalanan. Lah sudah jatuh tertimpa tangga, tanpa diduga, Michael harus terperosok ke dalam celah bebatuan. Tersadar, Michael panik saat mendapati dirinya terjatuh ke dalam goa. Ketika berusaha bangkit dan pergi, nasib buruk kembali menimpanya. Kakinya justru terjepit di antara bebatuan. Di tengah keputusasaan, Michael yang tidak ingin menigoi di tempat ini berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Akhirnya meski kakinya harus terluka dan somplak, kini Michael berusaha mencari jalan keluar. Michael diliputi rasa bersalah saat menyadari bahwa Maria masih hidup. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf karena sempat berniat meninggalkannya. Namun kini, ia berjanji tak akan pernah pergi. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, terlebih karena Maria mengalami semua ini demi menyelamatkannya. Dan kini, Michael yang terluka terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai di pos meski jaraknya masih sangat jauh. Ketika persediaan air sudah habis, Michael pun harus memakan es secara langsung untuk menahan haus. Saat Michael kehabisan tenaga, ia pun mempersiapkan diri untuk menghadapi medan yang menanjak. Setibanya di puncak bukit, Michael merasa senang melihat tim SAR yang sedang berpatroli. Tanpa membuang waktu, ia segera bergegas membawa Maria menuju mereka. Setelah membawa Maria ke atas bukit, Michael pun berusaha berteriak memanggil tim SAR. Dirasa mereka belum menyadari adanya Michael yang sudah bodoh ngamat, langsung membakar jaketnya. Michael merasa lemas saat tim SAR tidak menyadari keberadaannya. Dalam kondisi yang semakin lemah,
Ia pun pasrah pada nasib. Sambil memegangi Maria, ia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya dan mengucapkan terima kasih karena telah berusaha menyelamatkannya. Alhamdulillah, ternyata tim SAR sudah menyadari keberadaan mereka. Michael dan Maria segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Dengan demikian, film pun berakhir. Film ini cukup menegangkan dan mengharukan. Michael terdampar dan harus bertahan sendirian di tengah dinginnya Arktik. Semuanya berawal dari ejekan besti-bestinya yang mengatakan bahwa ia tidak bermain cukup jauh. Suatu ketika, helikopter yang dijadwalkan menjemputnya mengalami kecelakaan. Merasa bertanggung jawab, Michael berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Maria. Setelah suaminya, sang pilot, meninggal, ia menghadapi berbagai rintangan yang berat. Hingga akhirnya mereka ditemukan oleh tim SAR yang sedang berpatroli. Jangan lupa, subrek.